Bintang-bintang NBA seperti Dwight Howard dan Kawhi Leonard awalnya ditakdirkan untuk menjadi penyelamat tim masing-masing. Tapi apa jadinya jika mereka ternyata malah jadi penyebab utama tim mereka hancur hanya karena satu keputusan? Saat Dwight masih bersama Orlando Magic, mereka benar-benar terlihat menjanjikan sebagai kandidat juara NBA. Bahkan Magic sudah sempat lolos ke NBA Finals pada 2009 lalu. Begitu pula dengan Kawhi dan Spurs yang pada 2017 lalu punya kesempatan besar untuk menumbangkan dinasti Warriors. Tapi setelah berada di puncak yang tertinggi itu, Magic dan Spurs justru langsung jatuh ke jurang karena tingkah laku Dwight dan Kawhi, jangkar utama tim mereka sendiri, sehingga tim mereka langsung kacau balau dalam sekejap. Bahkan sampai sekarang pun kedua tim tersebut tak pernah pulih. Tapi masih ada kasus yang lebih parah daripada mereka berdua. Masih ada satu keputusan lain yang diambil seorang pemain yang gak cuma menghancurkan masa depan timnya, tapi juga sampai membuat mereka minggat dari kota tempat mereka bermain. Dan ada juga pemain yang bisa menghancurkan gak cuma satu tim, tapi bahkan sampai dua tim dalam saat yang bersamaan untuk beberapa tahun ke depan. Tapi bagaimana bisa mereka melakukan itu? Keputusan apa yang mereka buat? Sampai-sampai itu sangat merugikan untuk tim mereka masing-masing selama bertahun-tahun. Kita mulai dari Dwight Howard. Pada 2011, ia meminta untuk di-trade dari Magic. Sepatah kata dari Dwight itu sudah menjadi awal dari kehancuran mereka. Bagaimana tidak? Dwight adalah jantung dari Magic itu sendiri. Mereka sudah menghabiskan 7 tahun untuk membangun skuad yang sesuai dengan gaya bermain sang pemenang Defensive Player of the Year NBA 3 kali beruntun ini. Bahkan dengan skuad itu sudah selangkah lagi untuk jadi juara NBA. Selain itu, Dwight juga merupakan pemain favorit semua orang. Baik dulunya orang lebih mengidolakan dan merasa terhibur dengan Dwight dibandingkan bintang-bintang lain seperti LeBron dan Kobe. Tapi ternyata Dwight belum puas dengan semua itu. Ia juga selalu menyampaikan keinginannya untuk di-trade dari Magic ini di depan publik. Bahkan dia juga mengungkapkan relasinya dengan General Manager Magic yang sudah tidak tertolong lagi. Semua itu merusak citra Dwight sebagai pemain favorit sekaligus chemistry Magic. Dwight akhirnya berhasil di-trade, tapi Magic tidak memberikan imbalan yang setimpal. Saat itu kontrak Dwight sudah mau berakhir, sehingga nilai jualnya semakin rendah. Hal tersebut membuat Magic hanya mendapatkan pemain-pemain yang biasa-biasa aja dan hanya 3 first round pick. Menurut gue ini rugi banget sih untuk seorang Dwight yang saat itu adalah salah satu pemain terhebat di NBA. Setelah kehilangan Dwight, Magic langsung menjadi sangat cupu di mana mereka absen dari playoff selama 6 musim beruntun. Mereka memang berhasil memiliki trio Nikola Vucevic, Aaron Gordon, dan Evan Fournier yang potensial secara perlahan. Tapi ternyata mereka nggak bisa membawa Magic kemana-mana, justru malah seperti tersesat di hutan. Bahkan di era Paolo Banchero ini mereka masih belum sepenuhnya pulih seperti di era Dwight. Tapi keputusan yang dibuat Kawhi mungkin lebih memunculkan lebih banyak drama. Dalam puluhan tahun terakhir, Spurs sering menjadi salah satu tim yang dominan meski dalam diam. Pemain-pemain bintang mereka pun sangat jarang atau bahkan gak pernah sama sekali terlibat dalam berbagai kontroversi. Tapi beda cerita dengan Kawhi Leonard. Ketika Kawhi mulai jadi bintang utama Spurs setelah tim Duncan pensiun, Spurs sebenarnya masih punya kesempatan besar untuk merebut gelar juara. Bahkan saat berhadapan dengan Super Team Warriors di final wilayah barat 2017, Spurs sempat unggul hingga 25 poin di game 1. Tapi cedera yang dialami Kawhi di game itu mengubah masa depan Spurs selamanya. Kawhi membutuhkan waktu yang sangat lama untuk pulih. Bahkan pada musim berikutnya, ia hanya main 9 dari 82 game saja. Padahal sekilas, Kawhi hanya mengalami cedera ankle terkilir biasa. Tapi kenapa ia butuh banyak waktu istirahat seolah semua tulang belulangnya patah? Tim kesehatan Spurs sebenarnya telah memberikan Kawhi lampu hijau untuk bermain. Tapi perwakilan Kawhi tidak mengizinkannya untuk bermain. Dengan itu, Kawhi akhirnya jadi semakin dibenci oleh banyak orang, termasuk fans Spurs. Bahkan Tony Parker yang adalah rekan setimnya sendiri sampai menyindir Kawhi kalau cedera yang dialami Parker itu 100 kali lebih parah dibandingkan Kawhi. Tapi ia bisa pulih hanya dalam 8 bulan, gak pakai lama. Situasi pun semakin memanas hingga Kawhi akhirnya minta untuk di-trade. Tapi masalah justru datang semakin banyak kepada Spurs. Kawhi minta untuk pindah tim, tapi ia cuma mau di LA Lakers atau Clippers saja. Ini jelas-jelas sangat merugikan Spurs karena opsinya sangat sedikit. Apalagi kontrak Kawhi juga sudah mau habis. Siapa yang mau mengorbankan roster mereka untuk seorang bintang problematik yang kemungkinan besar cuma main semusim saja? Ternyata Toronto Raptors melihat sesuatu yang gak kita lihat sebelumnya dan bersedia mengambil Kawhi. Setelah itu, Spurs yang awalnya masih bisa berkompetisi di panggung tertinggi NBA, langsung jadi tim yang cupu selama bertahun-tahun, dan itu memutus rantai dominasi mereka selama puluhan tahun. Tapi setidaknya, keberuntungan Spurs masih melekat karena mereka berhasil mendapatkan first overall pick untuk mengambil Victor Wembanyama. Karena tim yang setelah ini nggak punya keberuntungan sama sekali, dan jadi semakin memprihatinkan karena tindakan satu pemain. Pada 1995, NBA melakukan ekspansi keluar dari negara Amerika, tepatnya ke negara Kanada dengan menambahkan tim NBA Raptors dan Vancouver Grizzlies.
Membangun skuad dari nol tidaklah mudah dan butuh beberapa tahun agar mereka bisa mulai relevan. Raptors pun akhirnya mendapatkan Vince Carter sebagai bintang utama mereka, dan ia berhasil membuat Raptors semakin terkenal dengan aksi-aksi dangnya. Di sisi lain, Grizzlies menaruh harapan kepada Steve Francis. Bahkan ia mendapatkan julukan Stevie Franchise karena ia sudah digadang-gadang bakal jadi sukses menggendong Grizzlies hingga jadi hebat. Tapi masalahnya, ketika Grizzlies memilihnya di urutan pick kedua NBA Draft 1999, Francis tidak menunjukkan satupun tanda kebahagiaan. Justru ia terlihat menahan tangis. Ia sebenarnya tidak ingin dipilih Grizzlies dan sudah berusaha sekuat mungkin agar mereka tidak tertarik padanya. Tahun sebelumnya, Grizzlies telah memilih Mike Bibby yang adalah seorang point guard sama dengan Francis. Dan Francis gak mau bermain di samping Bibby. Francis pun langsung minta di trade sebelum musim pertamanya dimulai dengan alasan Vancouver terlalu jauh dengan keluarganya di Maryland. Grizzlies terpaksa memenuhi harapannya dan ia kemudian di trade ke Houston Rockets. Drama Francis saat itu menjadi tanda bahwa para pemain NBA masih gak sepenuhnya mau bermain di tim di luar Amerika. Dan tanpa Francis, Vancouver Grizzlies nggak pernah berkembang. Rekor menang kalah mereka tetap buruk dan jumlah penonton mereka semakin sedikit. Sehingga secara finansial pun Grizzlies jadi semakin sekarat. Setelah semua itu, Grizzlies akhirnya memutuskan untuk berpindah tim ke Memphis. Dan lucunya, pada 2008, Francis di-trade kembali ke Grizzlies dan saat itu Grizzlies langsung memutus kontraknya. Tidak ada satupun tim lagi yang tertarik dengan Francis dan ia akhirnya terpaksa untuk mengakhiri karir NBA-nya. Ini baru the real karma sih. Dulunya nggak mau main sama Grizzlies, tapi sekarang Grizzlies lah yang punya kendali untuk mengakhiri karirnya di NBA. Tapi keputusan pemain satu ini mungkin dampaknya jauh lebih besar dibandingkan semua tadi. Pada musim 2022-2023, Bradley Beal mendapatkan perpanjangan kontrak yang sangat besar dari Washington Wizards. Tapi ada satu poin penting dalam negosiasinya. Ia berhasil mendapatkan hak spesial yang hanya dimiliki oleh 9 pemain dalam sejarah NBA sebelumnya, yaitu no trade clause, di mana seorang pemain bisa menentukan kemana ia bakal di-trade. Hanya pemain-pemain level legenda yang pernah mendapatkan no trade clause, dan kita semua tahu kalau Bill bukanlah bintang yang selevel dengan mereka. Saat mendapatkan kontrak baru itu, Bill memang berjanji bahwa ia akan setia dengan Wizards dan akan membawa gelar juara untuk mereka. Tapi kenyataannya, Bill hanya selalu bisa memberikan Wizards 20-35 kemenangan saja tiap musim. Jadi pada dasarnya, Wizards secara sukarela terus ingin jadi cupu selama beberapa tahun ke depan. Mereka berhasil men-trade Bill ke Phoenix Suns. Di satu sisi, Wizards juga tetap saja rugi karena Suns tidak memiliki aset yang memuaskan mereka. Tapi yang dialami Suns justru lebih memprihatinkan lagi. Bukannya mengincar pemain cadangan dan playmaker yang solid sesuai kebutuhan mereka, mereka justru mengambil Bill yang sebenarnya tidak dibutuhkan, apalagi dengan kontraknya yang mahal itu. Super Team abal-abal Suns ini akhirnya gagal dan mengarah ke jalan buntu, dan nantinya mereka akan menemani Wizards melalui masa rebuilding yang brutal. Itulah episode kali ini. Satu setel cuma 100 ribuan, 4 hari jadi dan free design. Ya cuma DC Sportwear khusus bulan November dong. Gas, cek aja all shop mereka. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I see you in the next video.